Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, hari ini Bu Zulfi akan menyampaikan materi mengenai pesawat sederhana. Sebelumnya Bu Zulfi minta maaf apabila dalam video ini nanti kalian mendengarkan suara-suara yang mengganggu kalian. Semoga kalian masih tetap bisa fokus dalam menyimak materi. Langsung saja kita masuk ke materi bab yang kedua, pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana merupakan alat-alat sederhana yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Pesawat sederhana memiliki beberapa jenis. Ada beberapa jenis pesawat sederhana. Yang akan kita bahas ada 4 jenis. Ada yang pertama tuas, bidang miring, katrol, dan yang keempat itu ada roda berporos. Maaf Bu Zulfi lupa belum menuliskan. Oke, langsung saja kita ke jenis pesawat sederhana yang pertama, yaitu tuas. Tuas atau pengungkit bisa kalian lihat gambarnya seperti jungkat-jungkit. Kalian waktu TK pernah main jungkat-jungkit kan? Nah, sama seperti jungkat-jungkit. Tuas ada beberapa bagian. Kita akan belajar bagian-bagian tuas. Oke. Yang pertama, titik beban atau disimbolkan dengan W. Titik beban atau disimbolkan dengan W. Kemudian ada titik kuasa atau simbolnya F. Nah, kemudian ada lengan kuasa. Lengan kuasa itu adalah jarak antara titik tumpu ke titik kuasa, namanya lengan kuasa, simbolnya LK. Kemudian jarak antara titik tumpu ke lengan beban ke titik beban namanya LB. Oke. Sampai sini semoga kalian memahami ya. Kita lanjutkan yang kedua, jenis-jenis tuas. Ternyata tuas itu ada banyak jenisnya. Nah, tuas menurut jenisnya dibedakan menjadi 3 golongan. Ada tuas golongan 1, tuas golongan 2, dan tuas golongan 3. Tuas golongan 1 pengertiannya merupakan tuas di mana titik tumpunya berada di tengah. Berarti seperti jungkat-jungkit itu termasuk tuas golongan 1. Kemudian ada gunting, tang, palu, itu tuas golongan 1. Apa maksudnya? Nah, jadi coba perhatikan gambar yang sebelah kanan. Gunting. Gunting, kalau kalian menggunting, kalian punya gunting kan di rumah? Oke, gunting. Nah, di sini yang di tengah ini namanya titik tumpu T. Kemudian titik kuasa adalah titik di mana kalian memberikan gaya. Kalian menekannya di mana? Nah, di bagian ini. Makanya ini disebut titik kuasa atau simbolnya F. Kemudian bebannya di mana? Beban berarti bendanya diletakkan di mana? Oke, benda diletakkan di paling ujung. Berarti ini namanya titik beban atau W. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjutkan. Setelah tuas golongan 1 ada tuas golongan 2. Tuas golongan 2 ciri khasnya bebannya ada di tengah. Kalau tadi titik tumpu yang ada di tengah, kalau golongan 2 bebannya ada di tengah. Contohnya ada pemecah kemiri, pembuka tutup botol, handle rem, ada gerobak dorong roda 1. Di sini ada gambarnya gerobak dorong roda 1 di sebelah kanan. Kita bahas. Bebannya ada di tengah. Nah, bebannya biasanya kalau kalian menggunakan gerobak dorong ini, bebannya diletakkan di mana? Di tengah. Berarti inilah yang dinamakan titik beban atau W. Oke. Kemudian yang di sini apa? Mendorong. Kalian mendorong, berarti kalian memberikan gaya. Di situ adalah titik F atau titik kuasa. Kemudian titik tumpunya mana? Yang menjadi tumpuannya mana? Tumpuannya adalah roda. Berarti ini adalah titik tumpu. Dari sini paham ya? Oke, kita lanjutkan ke tuas golongan 3. Tuas golongan 3
Kalau tadi golongan 1 titik tumpu yang di tengah, golongan 2 titik beban yang di tengah, kalau golongan 3 yang di tengah adalah titik kuasa. Titik kuasa ada di tengah. Jadi coba perhatikan contohnya. Contohnya cangkul, sekop, pinset, staples, dan penjepit makanan. Oke, kita ambil contoh staples saja yang kalian sering jumpai dalam kehidupan. Staples, kalau staples di paling ujung di sini apa? Nah, ada bendanya diletakkan di situ, Bu. Berarti itu adalah titik beban. Titik beban tadi apa simbolnya? W. Jelek W-nya. W. Nah, titik beban itu W. Kemudian kalian menekannya atau memberikan dorongannya di sebelah mana? Di tengah, Bu. Nah, kalian menekannya di bagian sini biasanya. Berarti ini namanya F, titik kuasa. Kemudian tumpuannya mana? Yang menjadi porosnya mana? Nah, paling ujung. Berarti ini namanya titik tumpu. Oke, semoga paham ya semuanya ya. Oke, kita lanjutkan ke keuntungan mekanis tuas. Keuntungan mekanis tuas. Nah, keuntungan mekanis tuas. KM. Keuntungan mekanis itu adalah perbandingan nilai beban dan nilai gaya yang diberikan. Nah, KM rumusnya coba perhatikan. KM sama dengan W dibagi F, atau bisa saja dicari menggunakan L K per L B. Nah, oke, ini rumusnya. KM itu keuntungan mekanis, W tadi titik beban, F itu kuasa, LK lengan kuasa, LB lengan beban. Oke, kita mulai latihan soalnya. Coba perhatikan contoh soal ini. Hitung besarnya kuasa yang diperlukan anak untuk dapat mengungkit batu dan keuntungan mekanis mengungkit tersebut. Ada gambar, nanti kita identifikasi dulu besaran apa saja yang diketahui dalam soal. Kita tulis ya. Yang diketahui dulu. Diketahui. Oke. Ada benda, terus ada tulisannya 360. Apa ini berarti? Oke, ini adalah beban atau W. Jadi W-nya 360. Kita tulis W sama dengan 360. Kemudian jarak antara titik tumpu ke titik beban. Ini apa ini? 20. Berarti titik tumpu ke beban. Lengan beban. Karena dia mendekati beban. LB lengan bebannya 20. Kemudian jarak antara titik tumpu ke orangnya atau ke gayanya. Berarti LK lengan kuasa 180. Kalau sudah semuanya, kita lanjutkan yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan pada soal? Yang ditanyakan hitung besarnya kuasa. Kuasa berarti mencari nilai F. F, kemudian dan keuntungan mekanis dan nilai KM. F dan KM. Oke, sekarang kita jawab menggunakan rumus yang sudah Bu Zulfi sampaikan tadi. Jawab, kita cari dulu yang F dulu. F, kalau ingin mencari F berarti kita pakai rumus yang ini. Nah, W per F sama dengan LK per L
B. W-nya berapa tadi? 360. 360 dibagi F sama dengan LK-nya 180 dibagi 20. Oke, kita lanjutkan. Coret yang bisa dicoret. 180 per 20 berarti nolnya bisa dicoret, dihilangkan, berarti tinggal 360. Nah, kalau sudah seperti ini, perhitungan matematis perkalian silang, berarti F dikali 18. F dikali 18 ya tetap 18 kali F tetap sama dengan 360 dikali 2 pada 720. Oke, lanjut. F sama dengan, kalau sudah seperti ini, 720, awalnya perkalian 18 kali F. Kalau 18-nya pindah ke ruas kanan, berubah menjadi pembagian, dibagi 18. Hasilnya berapa? 720 dibagi 18, hasilnya 40. Oke, sudah selesai. Ini jawaban yang pertama. Masih ada lagi ternyata. Ada lagi KM. Oke, kita tulis di sini lembar baru. KM tadi rumusnya W per F atau LK dibagi LB. Boleh pakai yang manapun. Kalian boleh pakai KM sama dengan kalian boleh pakai KM sama dengan W per F, atau kalian boleh KM sama dengan LK per LB. Boleh, terserah. Nah, oke, Bu Zulfi cari yang simple. Kita pakai rumus yang KM sama dengan W dibagi F. Sebenarnya boleh pakai LK per LB ya. Jadi kalian bebas milih rumus yang mana. W-nya tadi berapa? Oke, kita lihat W-nya dulu. W-nya tadi adalah 360. F-nya tadi ketemu 40. Kita lanjut ya. W-nya 360, F-nya 40. Kita coret yang bisa dicoret. 0, ada nolnya Bu. Ya, boleh dicoret. Berarti sama dengan 36 dibagi 4, 9. Jadi keuntungan mekanisnya 9. Sampai sini semoga kalian paham ya. Kita lanjutkan ke jenis pesawat sederhana yang kedua, yaitu bidang miring. Kalau pada bidang miring, nah seperti ini. Ada besaran-besaran pada bidang miring sudah diketahui semua. Di sini ada keterangannya. Bu Zulfi langsung tuliskan rumus keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis pada bidang miring masih sama, W kok nggak bisa ini, ntar hapus dulu. KM sama dengan W per F S per H. Jadi hampir sama, W per F juga, tapi belakangnya saja yang beda. S per H. Apa itu S? S itu adalah panjang lintasan bidang miring. Jadi sesuai di gambar, S itu adalah panjang lintasan bidang miring. Sedangkan H itu adalah tinggi bidang miring. Oke, di sini Bu Zulfi punya contoh soal. Kalian bisa nanti kerjakan sendiri. Bu Zulfi kasih arah-arahannya. Jika massa balok 50 kg, berarti di sini ada yang diketahui. Massa M, massanya 50,
kemudian ada gravitasinya 10, kemudian ada 4 meter, itu adalah S-nya. S-nya 4 meter. Ada 2 meter itu tingginya, berarti hanya 2 meter. Kita tulis yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa? Mencari apa? Besar gaya. Besar gaya untuk menaikkan balok. Berarti yang ditanyakan adalah gaya atau F. Ini kok susah. Oke, gaya atau F. Kita langsung coba selesaikan. Jawab. Kita menggunakan rumus yang sebelah kiri tadi. W per F sama dengan S per H. Tulis W per F, tulis rumusnya dulu, sama dengan S per H. W di sini W di sini dapat dicari dengan W itu bisa dicari dengan perkalian massa dan gravitasi. Jadi W-nya itu 50 dikali 10 dikali, berarti 50 kali 10 500. Berarti boleh langsung dimasukkan di sini. 500 mana nih? Tulis 500 per F-nya tadi berapa? F-nya? Oh, F-nya dicari tuh. Berarti dikosongi, tetap ditulis F. S-nya berapa? 4. Per H-nya berapa? 2. Oke, kalau sudah seperti ini, perkalian silang. F kali 4 berarti 4F. 4F sama dengan 500 dikali 2, 1000. Oke, 1000. F sama dengan 1000 dibagi berapa tadi? 4. 1000 dibagi 4, 250. Oke, semoga sampai sini kalian paham. Kalau tidak paham, nanti kita diskusi melalui forum WA. Kita lanjutkan. Pesawat sederhana yang ketiga adalah katrol. Katrol itu seperti pengerek sumur ya. Nah, kalau kalian punya sumur di rumah, biasanya ada yang menggunakan katrol, ada juga yang sudah modern menggunakan sanyu. Oke. Katrol ada banyak jenisnya. Ada katrol tetap. Coba perhatikan, yang ini yang pertama, ini namanya katrol tetap. Kita tulis di sini. Katrol tetap. Katrol tetap. Yang ini katrol. Yang B itu katrol bebas. C itu katrol kombinasi. Yang D ini namanya katrol majemuk. Keuntungan mekanis pada katrol itu, kalau katrol tetap itu 1, katrol bergerak itu 2, sedangkan katrol majemuk yang ini ditentukan dengan banyaknya jumlah tali. Contoh soalnya, sebentar, Bu Zulfi ambilkan nih. Oke, tentukan keuntungan mekanis katrol majemuk. Jadi kalau sudah seperti ini, kalian tinggal menghitung jumlah talinya saja. Coba jumlah talinya, ada berapa talinya? 1, 2, 3, 4. Berarti KM nya sama dengan 4.
Oke, dari sini paham? Semoga paham ya. Oke, yang terakhir ada roda berporos. Roda berporos itu roda berbentuk lingkaran dengan poros yang ada di tengah. Contohnya sepeda motor, terus apa ini? Sepatu roda, terus engsel pintu. Nah, itu contoh roda berporos. Oke, sekian materi yang dapat Bu Zulfi sampaikan. Semoga kalian memahami. Kalau ada yang ditanyakan boleh melalui WA grup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.